Oke, nah pembahasan kita untuk sekarang ini itu terkait FPB dan KPK. Nah, sebelum kita bahas ini lebih dalam, saya coba ingatkan kembali terkait materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya kita bahas terkait faktor dan kelipatan. Oke, misal faktor dari 12. Apa saja faktor dari 12? 1, 2, 3, 4. Kalau 5, 12 bisa dibagi 5 tidak? Tidak ya, berarti 5 tidak termasuk. Kalau 6, ya termasuk. Kalau 7, 8, 9, 10, 11, dia tidak bisa dibagi 12. Tapi kalau 12-nya sendiri, itu masuk. Jadi, faktor dari 12 adalah ini nih. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ingat, di materi kemarin, kalau kita bahasnya faktor, itu positif dan negatifnya masuk. Jadi, ini plus minus, ini juga plus minus. Jadi maksudnya adalah faktor dari 12 plus 1 dan minus 1, plus 2 dan minus 2, plus 3 dan minus 3, dan seterusnya. Ingat ya. Nah, kalau kelipatan, misal kelipatan 3. Kelipatan 3 berapa saja? Mulai dari 3. 3. Selanjutnya 6. Selanjutnya 9, dan seterusnya. Tapi ingat, untuk kelipatan, 11 ini juga boleh nih. Berarti 3 ke sini, lompatannya berapa? Berarti dikurang 3, jadinya 0. Minus 3, minus 6, dan seterusnya. Oke ya? Jadi seperti itu untuk faktor dan seperti ini untuk kelipatan. Nah, jadi sekarang begini. Dalam pembahasan FPB dan KPK, yang digunakan adalah bilangan asli. Masih ingat bilangan asli itu apa? Bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau dalam pembahasan FPB dan KPK adalah bilangan asli saja yang dimau, berarti artinya adalah faktor dan kelipatan itu yang diambil hanya positifnya saja. Faktor yang dipakai hanya positif, kelipatan yang dipakai hanya positif. Sehingga, saya tulis ulang, faktor dari 12, kita ambil positifnya saja. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau kelipatan 3, kita ambil positifnya saja. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Saya tuliskan di bawah. Oke. Ingat kembali ya. Nah, sekarang kita bahas FPB-nya. FPB itu faktor persekutuan terbesar. FPB, gitu ya. Faktor persekutuan terbesar. Langsung saja. Contoh, misal FPB dari ini nih, 12 dan 18. Kalau kita mau mencari FPB dari 12 dan 18, kita cari tahu dulu faktor ini dan faktor ini. Faktor 12 apa saja? Nih, ada di samping. Tapi saya coba ingatkan untuk cara listing. Seperti ini, 12. Jadi kita cari pasangan angka yang menghasilkan 12. 1 kali 12. 2 kali 6. 3 kali 4. Kalau 4, ini kan sudah ada pasangannya 3. Berarti kita cukupkan sampai di sini. Berarti faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kayak gitu ya. Saya coba tuliskan. Set. Lanjut, faktor 18 apa? Kita pakai metode yang sama. Faktor dari 18. Kita cari pasangan angkanya. 1 kali 18. 2 kali 9. 3 kali 6. Kalau 4, tidak bisa ya. 5, tidak bisa juga. Maksudnya tidak bulat. 6, ini sudah ada. 6 itu pasangannya 3. Berarti kita cukupkan sampai di sini. Ini tidak diambil. Oke, jadi faktor dari 18 langsung saja saya tuliskan. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah faktor persekutuan terbesar. Pelan-pelan. Kita coba bahas persekutuan itu apa. Persekutuan itu berarti ada angkanya di sini sekaligus ada angkanya di sini. Coba perhatikan. Angka 1 di bawah ada, di atas ada.
Angka 2 di sini ada, ini ada. 3 ada, ada. 6 ada. Kalau 9 cuma ada di sini tidak ada. Begitupun angka yang lainnya. Oke? Jadi maksud dari persekutuan ada di sini sekaligus ada di sini. Oke? Bisa ya? Jadi untuk persekutuan dari 12 dan 18 itu saya tuliskan yang warna biru ini. Jadi 1, 2, 3, dan 6. Tutup kurung. Ngerti ya? Nah, kalau yang ditanyakan faktor persekutuan terbesar, berarti yang paling besarnya dong. FPB dari 12 dan 18 apa? 6. Oke? Nah, 6 ini didapatkan dari mana? Karena yang paling besar. Saya coba perlihatkan ulang. Ini nih, paling besar. Yang ini nih, itu paling besar. Oke, boy? Kita lanjut. Pembahasan KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Kayak gitu. Langsung saja, contoh. Misal, KPK dari ini nih. KPK dari 4 dan 6. Itu berapa tuh? Karena dia kelipatan, berarti kita cari kelipatannya. Kelipatan 4. Masih ingat bagaimana caranya? Jadi kayak gini. Kelipatan 4. Berarti kita mulainya dari 4. 4 tambah 4, 8. Tambah 4, 12. Tambah 4, 16. 20. Dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang. Kalau kelipatan 6. Kelipatan 6 berarti tambah-tambah 6. Saya tuliskan di sini. 6, 12, 18, dan seterusnya. Oke ya? Nah, sekarang begini. Kalau dia ditanyakan kelipatan persekutuan, sama kayak tadi, namanya bersekutu, berarti ada di atas sekaligus ada di bawah. Yang mana nih? Ada di atas dan ada di bawah. Yang ini, 12 ada di atas, ada di bawah. 24 juga ada di atas, ada di bawah. Kalau ini diteruskan, otomatis bakal ada yang sama nantinya. Ya. Jadi di sini saya coba tuliskan saja seperti ini. Kelipatan persekutuan 4 dan 6 untuk data yang ada di atas itu 12, 24, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Tutup kurung. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 4 dan 6 berarti yang paling kecil dong. Berapa yang paling kecil? Iya, betul. Adalah 12. Kenapa 12? Karena 12 adanya di sini nih. Ini yang paling kecil. 12 adanya di sini. Adanya di sini. Itu yang paling kecil. Kayak gitu ya. Jadi tadi untuk FPB kita ambil yang paling besarnya, untuk KPK kita ambil yang paling kecilnya. Ngerti ya? Nah, oke. Cara yang seperti ini namanya cara listing. Saya tuliskan. Cara listing akan mudah kalau angkanya kecil. Karena gampang dihitung. Sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kalau angkanya besar? Untuk angka yang besar, kita pakai metode yang lain. Nama metodenya faktorisasi prima. Jadi begini, sebelum saya bahas faktorisasi prima, saya coba ingatkan kembali di review materi faktor dan kelipatan. Nah, di faktor dan kelipatan, ini sudah saya bahas terkait bilangan prima. Oke? Nah, bilangan prima. Apa tuh bilangan prima? Jadi, bilangan prima itu bilangan yang punya tepat dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Ingat ya, contoh saya tuliskan di sini nih. Angka berapa saja? Mulai dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tutup kurung. Kenapa bisa? Karena 2 ini bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, atau 1 kali 2 dapatnya 2. Perkalian lain ada tidak? Tidak ada ya. 3 pun seperti itu. 1 kali 3. Tidak ada pilihan angka lain lagi. Seperti itu untuk bilangan prima. Ingat ya. Nah, sekarang
Faktorisasi prima itu adalah proses menguraikan suatu bilangan menjadi hasil perkalian antar bilangan prima. Jadi nantinya faktorisasi prima ujung-ujungnya adalah menjabarkan hasil perkalian antar bilangan prima. Oke? Langsung saja saya kasih contoh deh. Angka berapa ya? Angka coba 12 lagi. 12. 12 itu bisa saya tuliskan 2 kali 6. Gitu ya. Kenapa tidak mulai dengan angka 1 di sini? Kenapa bukan 1 kali 12 saja? Karena 1 itu bukan bilangan prima. Jadi kita mulainya dari angka prima terkecil, yaitu 2. Makanya saya tuliskan 2 kali 6. Nah sekarang, 2 ini sudah bilangan prima, makanya saya tulis ulang. 6 ini belum bilangan prima, makanya ini saya jabarkan kembali menjadi 2 dikali 3. Kayak gitu. Ini sudah prima, prima, prima. Berarti 12 itu bisa saya tuliskan 2 kali 2 kali 3. Kayak gitu. Atau kalau disajikan dalam bentuk pangkat, bisa saya tuliskan 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Ngerti ya? Nah, cara seperti ini, sajian yang lebih gampang dimengerti, itu ada namanya pohon faktor. Nah, saya coba tuliskan di samping kanan nih. Nah, pohon faktor 12. Kita kasih percabangannya. Set 2 kali 6. 6 itu bukan bilangan prima. Kita kasih percabangannya. Set 2 kali 3. Berarti kita mengambil yang bagian ini saja nih. Oke? Berarti 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Atau dalam sajian pangkat, 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Nah, bagaimana pengaplikasiannya FPB pakai faktorisasi prima? Caranya gini, saya tuliskan. FPB menggunakan faktorisasi prima. Langsung saja, contoh. Contoh, FPB dari 36 dan 60. Berarti kita harus cari faktornya 36. Saya mau pakai cara faktorisasi prima. Berarti saya coba pakai cara pohon faktor. 36. Kita tulis cabangnya. Set. Ah, angka yang paling pertama saya tulis itu mulai dari angka 2. Kalau dia bisa dibagi 2. Karena ini genap, berarti saya mulai dari 2. Berpasangan dengan berapa? Yap, betul. 18. Selanjutnya, buat lagi cabang. Berarti 2 dikali 9. Kalau 9, buat lagi cabang. Bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa ya. Karena tidak bisa, berarti di sini 3. Nah, kenapa 3? Karena 3 adalah bilangan prima juga. Nah, jadi bilangan prima itu 2 dulu. Kalau tidak bisa 2, ke 3. Kalau tidak bisa 3, ke 5, dan seterusnya. Oke, lanjut. Jadi 9, ini bisa saya tuliskan 3 dikali 3. Sampai sini cukup. Sekarang kita ke 60. 60. Berapa nih 60? 2 kali 30. Buat cabang. 2 kali 15. Buat cabang. 3 dikali 5. Bisa ya? Kalau sudah bisa, saya tuliskan di sini. Berarti 36 itu angkanya yang ini nih. Gitu ya. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau kalau disajikan dalam pangkat, bisa saya tuliskan begini nih. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kalau 60, berarti kita ambil yang bagian ini. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Kalau disajikan dalam bentuk pangkat, berarti bisa saya tuliskan seperti ini. 2 pangkat 2, yang ini, kali 3 kali 5. Oke? Terus, bagaimana cara mencari FPB-nya kalau kita sudah dapat faktorisasi primanya? Namanya faktorisasi prima, hasilnya seperti ini. Kalau kita mau cari FPB-nya, berarti kita harus cari faktor yang sama. Gitu ya. Harus saya tuliskan begini deh. Cari faktor bersama, terus ambil yang sama-sama dimiliki.
Nah, namanya faktor bersama berarti ambil yang sama-sama dimiliki. Maksudnya yang mana nih? Maksudnya ini. 2 kali 2 kali 3. Itu ada di atas. Di bawah juga. 2 kali 2 kali 3. Ini adalah faktor bersama. Dan sama-sama dimiliki. Kalau 3 yang ini? 3 yang ini kan adanya cuma di atas. Dan sudah tidak ada pasangannya di bawah. Berarti 3 ini tidak diambil. Yang diambil hanya yang sama saja. Kayak gitu. Jadi untuk FPB-nya bisa langsung dikerjakan ini. 2 kali 2 kali 3. Oke? Kalau mau dalam sajian pangkat. Kalau dalam sajian pangkat, berarti cara lihatnya begini. Perhatikan ini. Untuk sajian pangkat, lihat faktor yang sama. Ini, faktornya sama. Ada 2, di sini faktornya sama. Ada 3. 5 cuma ada di bawah, berarti tidak boleh diambil 5. Karena kita harus ambil yang sama-sama dimiliki, berarti kalau kita lihat dalam sajian pangkat, yang diambil adalah pangkat terkecil. 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, sama-sama ya. Jadi mau diambil yang di atas, mau ambil yang di bawah, itu sama-sama saja. Tapi kalau 3, ini 3 pangkat 2, ini 3. Nah, berarti kita ambil pangkat terkecil. Kita ambil yang ini nih. Kayak gitu. Saya tandai. Jadi kita ambil yang ini. Kalau untuk yang duanya, terserah mau ambil atas, mau yang ambil yang... Tuh, belibet tuh. Mau ambil yang di atas, mau ambil yang di bawah, boleh-boleh saja. Saya tandai yang di bawah saja. Berarti yang ini. Oke? Ingat, kita ambil pangkat terkecil. Saya kotakin dulu deh, biar ingat. Set. Nah, gitu. Jadi FPB dari 36 dan 60 itu berapa? Saya tuliskan di bawah ya. Set. FPB 36 dan 60. Nah, boleh yang ini, boleh yang ini. Hasilnya akan tetap sama. Saya coba pakai yang ini saja. Saya tuliskan ulang ya. Berarti 2 kali 2 kali 3. Berapa tuh? 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Berarti jawabannya adalah 12. Oke, boy? Oke dong. Lanjut. KPK pakai faktorisasi prima. Nah, langsung saja. Contoh. KPK dari 18 dan 20. Namanya pakai faktorisasi prima. Dia tetap pakai pohon faktor. Langsung saja. 18. 18 itu berarti faktornya 2, 9. Lanjut. 3, 3. Gitu ya. Kalau 20, faktornya berapa? 2, 10. Lanjut. 2, 5. Berarti untuk 18, faktornya adalah yang ini nih. 2 kali 3 kali 3. Kalau disajikan dalam pangkat, ini menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Kalau 20, berarti yang ini. Saya tuliskan 2 kali 2 kali 5. Kalau dituliskan dalam pangkat, seperti ini nih. 2 pangkat 2 kali 5. Nah, sekarang penekanannya begini. Kalau KPK itu berarti kelipatan persekutuan terkecil. Kalau kelipatan persekutuan terkecil berarti kelipatan bersama. Namanya kelipatan bersama berarti angka yang diambil harus ada pada tiap-tiap bilangan. Berarti yang kita ambil yang ini nih. 5, 3, 2. Yang ini kenapa tidak diambil? Karena angka 2 di sini itu sudah diwakili sama yang ini. Kayak gitu. Oke? Saya ulang. Jadi KPK itu adalah kelipatan bersama. Kalau kelipatan bersama, konsekuensinya adalah penuhi semua kebutuhan. Makanya, kalaupun ada angka 5 cuma ada di bawah dan tidak ada di atas, ini tetap diambil. Kenapa? Karena dia penuhi semua kebutuhan. Kalau kita mau pakai pangkat, berarti kita pakai pangkat terbesar. Kenapa? Coba perhatikan. Ini 2, ini 2 pangkat 2. Kalau kita mengambil 2 pangkat 2, 2 ini sudah terwadahi. Kayak gitu. 3 pangkat 2 diambil tidak? Iya, tetap diambil. 5 diambil tidak?
Iya, tetap diambil. Berarti ini, dan ini. Kayak gitu. Oke ya, saya tandai warna biru. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 5. Itu kalau kita mau pakai metode pangkat terbesar. Saya kotakin dulu deh. Set. Jadi, untuk KPK dari 18 dan 20 berapa? Saya tuliskan. KPK 18 dan 20 sama dengan, saya tuliskan begini saja. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 5. Saya ambil yang ini. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2, 9. Dikali 5. 4 kali 9 berapa tuh? 4 kali 9 berarti 36. Ini 36 ya. Kalau 5 itu bisa saya tuliskan 10 bagi 2. Nah, trik dikit. 36 kali 10, 360. Kalau dibagi 2, 180. Kalau mau dihitung biasa juga boleh-boleh saja. Ini jawabannya berarti 180. Nah, gitu. Oke, Doki. Nah, sekarang mastery step. Untuk pembahasan faktor persekutuan terbesar, FPB. Misal, FPB dari ini nih, 36 dan 60. Cara cepatnya bagaimana? Jadi, caranya, angka yang besar dibagi dengan angka yang kecil. Kalau angkanya belum bulat, angka yang kecil ini akan diturunkan sampai bilangannya pas. Oke? Coba kita tuliskan. Jadi biar polanya kelihatan, saya tuliskan begini nih. 36 bagi 1 sama dengan 36. Saya kotakin dulu. Set. Jadi cara pertama, 60 dibagi dengan 36. Saya tuliskan di sini. Set, set. Nah, gitu. 60 bagi 36. Ini nilainya adalah 1,6666 dan seterusnya. Angka ini itu bukan bilangan bulat. Karena dia bukan bilangan bulat, kita lanjut ke tahap berikutnya. Saya tuliskan. Karena hasilnya bukan bilangan bulat, lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya bagaimana? Tadi kan sudah 36 bagi 1 ya. Berarti tahap berikutnya begini nih. Set. 36 dibagi 2. Itu hasilnya 18. Saya kotakin. Nah, gitu. Berarti tahap berikutnya ini 60 dibagi dengan ini nih. Oke? Saya tuliskan. Nah, 60 bagi 18 berapa tuh? 60 bagi 18 hasilnya 3,3333 dan seterusnya. Angka ini lagi-lagi dia bukan bilangan bulat. Kalau dia bukan bilangan bulat, sama seperti yang di atas. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya berarti apa dong? Tahap berikutnya itu berarti 36 bagi 3. Sama dengan 12. Saya kotakin juga. Set. Berarti yang ini dibagi 12. Oke? 60 dibagi 12 berapa tuh? Ya, betul. 5. Nah, gitu. Kalau 5, dia adalah bilangan bulat. Nah, kalau dia bilangan bulat, berarti jawabannya adalah 12. Kayak gitu, boy. Di sini saya coba tekankan ulang. Jadi untuk FPB, angka yang kecil ini kita akan turunkan sampai angkanya itu pas. Makanya, angka yang ada di sini nih, itu angka terkecil yang ditulis. Yang ini maksud saya. Nah, 36. Ini. Oke? Terus dia dibagi 1. Setelah itu bagi 2. Setelah itu bagi 3. Dan seterusnya. Coba lihat jawabannya. Tadi jawabannya di sini adalah 12. Tahu tidak kenapa jawabannya 12? Karena 12 ini adalah angka terbesar yang bisa membagi 36 sekaligus bisa membagi 60. 12 ini didapatkan dari ini nih. Nah, dari situ. Bisa juga dari sini nih. Oke? Misal, kalau di tahap ini kita sudah dapat hasilnya adalah bilangan bulat, maka jawabannya adalah berapa?
Ya, betul. Jawabannya adalah 18. Dapatnya dari sini. Atau dari sini nih. Kalau misal di tahap ini kita sudah dapat bilangan bulat bagian ininya, berarti jawabannya berapa? Iya, betul. Jawabannya 36 dari sini. Atau dari sini nih. Oke, Boy? Oke dong. Nah, selanjutnya. Pembahasannya kelipatan persekutuan terkecil. KPK. Langsung saja, contoh. Misal, KPK dari ini nih. Dari 36 dan 60. Kalau yang ditanyakan adalah KPK, caranya sama. Yang besar bagi yang kecil. Tapi sekarang, karena yang ditanyakan adalah kelipatan, yang besarnya ini akan naik, akan bertambah, sampai angkanya itu pas. Kayak gitu. Biar bentuk pola, saya tuliskan begini. 60 kali 1 sama dengan 60. Saya kotakin seperti di sebelah. Set. Terus yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah seperti ini nih. 60 bagi 36. 60 bagi 36 berapa? Nilainya adalah 1,666 dan seterusnya. 1,666 ini itu bukan bilangan bulat. Kalau dia bukan bilangan bulat, lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa? Yang ininya yang diperbesar. Ingat ya, berarti tahap berikutnya 60 dikali 2. 60 kali 2, 120. Saya kotakin. Set. Berarti yang saya tuliskan di sini, 120 dibagi dengan 36. Kayak gitu. Saya tuliskan. 120 bagi 36. Itu nilainya berapa? Nilainya adalah 3,3333 dan seterusnya. Nilai ini bukan bilangan bulat. Kalau dia bukan bilangan bulat, ya betul. Lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa? Selanjutnya adalah 60 dikali 3. Itu nilainya 180. Oke? Berarti yang saya tuliskan di sini itu menjadi 180 dibagi 36. 180 bagi 36? Ya, betul. Ini jawabannya adalah 5. Kalau 5 itu adalah bilangan bulat. Nah, kalau dia bilangan bulat, berarti jawabannya adalah berapa? Adalah 180. Kayak gitu. Oke, saya coba tekankan seperti yang tadi. Yang dipakai adalah yang besar dibagi dengan yang kecil. Kalau KPK berarti yang besarnya ini akan bertambah sampai dapat angka yang pas. Makanya angka yang ada di sini nih, saya pakai angka 60 karena itu melambangkan angka yang besar. 60, 60, 60. Terus di sini kita pakai kali 1 karena angkanya mau diperbesar. Karena konsep kelipatan. Berarti di sini kali 1, kali 2, kali 3. Kayak gitu. Oke? Coba kita fokus ke jawabannya. Jawabannya tadi adalah 180. 180 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini nih. Dari ini nih. Oke? Misal, di tahap ini, dia sudah dapat bilangan bulat. Misal ya, di tahap ini sudah dapat bilangan bulat. Berarti jawabannya berapa? Iya, betul. Jawabannya 120. Dari sini nih. Kalau misal di tahap pertama sudah dapat bilangan bulat, itu bisa saja terjadi. Kalau di tahap pertama sudah dapat bilangan bulat, itu jawabannya 60. Dapatnya dari sini. Oke, Doki. Oke, kesimpulan. Untuk FPB, angka kecil yang turun sampai ketemu angka yang pas. Coba perhatikan FPB. Angka kecil yang turun sampai ketemu angka yang pas. Ada dua angka, 36 dan 60. Yang kecil adalah 36 ya. Makanya di sini 36, 36, 36. Kalau dikatakan angka kecil yang turun, berarti yang ini maksudnya nih. Dibagi 1, bagi 2, bagi 3. Sampai ketemu angka yang pas. Kalau sudah ketemu angka yang pas, berarti jawabannya ini nih. Oke? Didapatnya dari sini ataupun dari sini.
Kalau KPK, angka besarnya yang naik sampai ketemu angka yang pas. Coba perhatikan KPK. Ada 36 dan 60. Yang besar 60 dong. Makanya angka besar yang naik. Di sini 60, 60, 60. Maksud dari naik berarti di sini dikali 1, kali 2, kali 3. Sampai ketemu angka yang pas. Nah, ini nih angka yang pas. Kalau sudah dapat jawabannya, kalau sudah dapat angka yang pas, berarti jawabannya ini nih. Dapatnya dari sini ataupun dari sini. Oke? Saya kasih ini deh, biar lebih rame. Set. Nah, jangan lupa dikotakin biar nempel ke otak. Set, 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 set. Oke.